Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya akan mereview rangkuman dari kegiatan materi terkait dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian pada pelatihan pekerti 2021. Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya kami sebagai peserta untuk bisa memahami bagaimana penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian kami juga bisa memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasan yang akan disampaikan terkait dengan materi kali ini yaitu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian pengembangan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, dan rubrik atau kriteria penilaiannya. Dalam teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, ada hal-hal yang perlu dilakukan dulu untuk bisa memahami terkait dengan bahan ajar, bahwa bahan ajar merupakan sebuah materi perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar mahasiswa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian fungsi dari bahan ajar ini pada dasarnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bahan ajar berfungsi sebagai pembelajaran klasikal, kemudian bahan ajar berfungsi sebagai pembelajaran individual, dan bahan ajar berfungsi sebagai pembelajaran kelompok. Hal ini disampaikan oleh Prasowo dan Lestari tahun 2019 halaman 25-26. Dan karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013, pertama adalah set instruksional, kemudian kedua set konten, ketiga standalone, keempat adaptif, dan kelima user friendly. Bahwa bahan ajar ini harus mampu membuat peserta didik atau mahasiswa bisa membelajarkan diri sendiri. Kemudian bahan ajar juga harus memuat seluruh bagian satu buku secara utuh untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa atau peserta didik. Kemudian bahan ajar juga harus berdiri sendiri untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan materi yang ingin dicapai dalam mata kuliah tersebut, dan adaptatif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian layak untuk hadir atau mudah digunakan dalam hal teknologi informasi atau mendapatkan informasi bagi mahasiswa atau peserta didik. Jenis-jenis bahan ajar menurut Hennig tahun 1996 ada 5 kelompok bahan ajar. Pertama, bahan ajar yang diproyeksikan seperti foto-foto, diagram, display model, kemudian bahan ajar yang seperti slide-slide, claim strip, overhead, dan proyeksi atau kalau sekarang pakai proyektor atau HP yang LCD. Kemudian bahan ajar melalui audio, bisa melalui kaset atau compact disc atau CD. Kemudian bahan ajar dari video dan film. Kemudian bahan ajar terkait dengan melalui media komputer, misalkan komputer itu sendiri atau komputer media instruction atau komputer based multimedia atau hipermedia. Kemudian bahan ajar juga bisa dikelompokkan baik menurut Ellington dan Rees dan Rowntree juga sebetulnya, dan hampir mirip sebetulnya pembagian sifat-sifat bahan ajarnya sendiri. Dan berdasarkan sudut pandang para ahli juga ada kelompok besar bahan ajar. Pertama, bahan ajar yang cetak, ya buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kemudian bahan ajar non cetak, ya barang-barang dari barang sederhana sih. Kemudian bahan ajar ini bisa digunakan juga seperti video, audio, dan LCD proyektor ya. Nah, kemudian buku yang dijadikan sebagai bahan ajar ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi gambar-gambar, ada keterangannya, dan pasti isi bukunya bermanfaat untuk pembelajaran mahasiswa dan peserta didik. Dan yang pasti setiap bahan ajar juga bisa ada daftar pustaka untuk melihat dari mana sih sumber-sumber bahan ajar tersebut. Nah, memang buku ini bergantung dari guru atau dosen dan peserta didiknya untuk bisa mendalami ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian ada handout itu memang ditulisnya disiapkan untuk memperkaya pengetahuan dari peserta didik. Kemudian ada juga modul yang ditulis dengan tujuan supaya peserta didik atau mahasiswa bisa belajar secara mandiri atau bimbingan dengan guru dan dosen. Ada juga lembar kerja siswa kalau misalkan untuk di tingkat di bawah perguruan tinggi. Sebetulnya juga kalau untuk mahasiswa itu ada job sheet kalau untuk yang praktikum-praktikum. Kemudian tadi penyusunannya pasti ada judul, kemudian susunannya juga pasti bahan ajarnya harus jelas dan menarik supaya bisa dibaca oleh mahasiswa atau peserta didik. Bahasanya mudah dipahami, kemudian mampu menguji pemahaman dari mahasiswa, kemudian ada stimulan supaya mahasiswa mau membacanya, nyaman untuk bisa dibaca, dan instruksional. Nah, berikut pengembangan bahan ajar, bahwa memang bahan ajar ini mampu untuk menyampaikan hal seperti yang ditampilkan dalam slide berikut. Nah, tujuannya adalah pasti untuk menyediakan
materi ajar supaya mahasiswa atau peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oke, kemudian prinsip pengembangan bahan ajar ya harus relevan pasti sesuai dengan CP-nya atau capaian pembelajarannya, konsisten sesuai dengan apa yang disampaikan di CP. Jadi dari CP awal kemudian sampai pertemuan akhir itu konsisten terhadap isi dari bahan ajar serta terhadap CP yang ingin dicapai pada setiap CP atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan adekuasi atau kecukupan, memastikan bahwa bahan ajar ini mampu membantu mahasiswa untuk bisa menguasai capaian pembelajaran tersebut. Nah, kemudian bagaimana pemilihan dari untuk membentuk bahan ajar? Pertama, kita harus mengidentifikasi capaian pembelajarannya dulu, karena memang itu yang dijadikan rujukan untuk membuat bahan ajar. Kemudian kita identifikasi nih jenis-jenis materi bahan ajarnya. Nah, setelah itu baru kita pilih bahan ajar apa yang relevan sesuai dengan CP yang ingin kita capai atau yang sudah diidentifikasi di sebelumnya. Kemudian barulah memilih sumber bahan ajar tersebut. Cakupan isi bahan ajarnya memuat pengetahuan, fakta, konsep, misalkan prinsip-prinsip atau prosedur, kemudian memuat keterampilan bagaimana mampu mengembangkan ide, kemudian menggunakan bahan-bahan, peralatan, dan teknik kerja, kemudian mampu menyampaikan atau nilai sikap seperti kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Kemudian ruang lingkup atau skupnya tergantung dari dua sisi, ada sisi wide atau keluasan ya, menggambarkan bagaimana materi yang akan dicapai atau keluasan dari materi yang akan dicapai pada bahan pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa. Kemudian kedalamannya, sedalam apa konsep yang harus dipelajari oleh mahasiswa atau yang dikuasai oleh mahasiswa. Nah, bahan ajar perlu memiliki urutan, ada pendekatan secara prosedural juga, jadi langkah-langkahnya harus urut sesuai dengan langkah-langkah dari sebuah tugas. Kemudian ada juga pendekatan hierarkis, menggambarkan urutannya itu berjenjang dari yang mudah dulu, kemudian yang sulit atau dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, penyusunan bahan ajar ini juga ada yang berisi teks yang digunakan sebagai standar pada setiap mata kuliah atau pelajaran gitu kalau di sekolah. Kemudian karakteristiknya apa? Menjadikan sumber materi ajar. Referensinya baku, atau kemudian juga bisa disusun juga secara sistematis dan sederhana, juga ada petunjuk pembelajarannya, terutama mungkin untuk pembelajaran yang praktikum atau kompeten keterampilan itu ada petunjuknya, step-stepnya harus apa saja yang harus dilakukan. Nah, buku ajar misalkan keamanan nasional ini sebagai isi cara penyajian, ilustrasi dan sebagainya tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Isinya juga harus sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan ajar minimal yang apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik atau mahasiswa, kemudian sesuai dengan kurikulum dan tujuan mata pelajarannya harus relevan sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dilakukan atau yang saat ini didalami oleh orang-orang sekitar gitu, atau sesuai dengan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara penyajiannya bisa sequence tadi yang teratur dari sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, atau memperkuat bahan ajar terkait, menarik minat dan perhatiannya juga, mampu menantang mahasiswa untuk bisa mempelajari buku tersebut, dan sistematis pastinya. Kemudian ilustrasinya juga harus relevan atau sesuai dengan isi buku ajarnya, jadi menggambarkan memang apa yang akan dicapai. Kemudian secara sistematis juga memang untuk menulis bahan ajar harus ada RPS pasti. Ya, karena memang bahan ajar ini harus sesuai dengan RPS ya. Kemudian outline-nya ada pendahuluan pasti gimana sih deskripsinya, kemudian capaian pembelajarannya, mungkin ada prasyaratnya juga, baru bagian isinya. Dari judul, kemudian uraiannya, materinya, dan ada tugas-tugas untuk evaluasi, bahkan mungkin ada yang diberikan uji jawaban. Dan bagian akhir tidak lupa juga ada daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran juga, dan biografi penulis, biar kita tahu siapa sih penulisnya sebenarnya, atau penulis ini punya pengalaman apa saja. Kemudian bahan ajar juga dilengkapi pasti di awal ada cover yang menarik, kemudian lembar persembahan, biasanya ada lembar pengesahan, tapi tidak wajib sebetulnya. Kemudian ada kata pengantar pasti dan daftar isi, supaya kalau mahasiswa atau peserta didik mencari materi tertentu, yaitu bisa dengan mudah mencarinya.
Baik, untuk mengembangkan evaluasi dan penilaian, kita masuk ke bahwa penilaian ini mengambil suatu keputusan terhadap suatu ukuran baik buruknya dari hasil penilaian. Penilaian peradaban ajar ya pasti penting karena terkait dengan kualitas bahan ajar tersebut. Nah, rancangannya memang seperti ini yang tadi disampaikan, perlu ada rancangan, kemudian pembelajaran yang dicapai oleh dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, dan luarannya apa? Yaitu pasti untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari prodi masing-masing. Ini harus dievaluasi. Oke. Kemudian bahwa kita juga harus melihat bahwa si materi bahan ajar itu mudah dipahami pastinya. Kemudian evaluasinya bahan ajar sesuai dengan komponen kelayakan, kemudian kebahasaan juga pasti, bagaimana penyajiannya, grafik atau gambar atau ilustrasinya menggambarkan atau relevan atau tidak, kemudian variabel yang lain harus dievaluasi. Ini biasanya lembar evaluasinya ya supaya mudah apakah bahan ajar tersebut sudah cukup untuk bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Oke, ini juga ada beberapa hal lain bahwa bahan ajar sendiri itu menjadi dasar, salah satu dasar bahwa mahasiswa bisa mempelajari materi-materi tersebut atau mencapainya melalui bahan ajar. Nah, ini juga salah satu bentuk dari lembar evaluasi bahan ajar tersebut ya berdasarkan tinjauan umum, pendahuluan, uraian materi ajar, penutup dan sumber referensi. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.